Adapun dasarnya saya masuk Islam itu bukan karena dipaksa, agar saya kasih tahu siapa yang mempengaruhi saya masuk Islam. Karena tidak ada, saya bilang tidak ada. Tapi keluarga saya itu tidak pernah menerima dengan baik. Akhirnya saya merasa diusir aja gitu. Sehingga saya merantau ke Bima. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan permohonan maaf dan terima kasih dan selamat datang kepada yang pihak mewawancarai saya. Di mana pada hari ini saya ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat banyak bahwa saya sebenarnya bukan asli dari Pulau Sumbawa tapi dari Pulau Flores. Kenapa saya ada di sini sekarang? Karena saya pertama saya seorang perantauan dan mendapatkan istri sebagai pendamping hidup di Pulau Sumbawa, tepatnya di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dumpu. Namanya? Nama saya dari non-muslim awalnya, non-muslim. Nama saya Lulu Agustinus Safrudin. Nah, setelah saya menganut agama Islam, nama saya berubah menjadi Ahmad Safrudin. Jadi yang menjadi nama saya ya resmi sampai hari ini adalah nama Muslim Ahmad Safrudin. Sebelum saya Muslim, agama saya adalah agama Kristen Katolik dengan nama Lulu Agustinus Safrudin. Untuk masuk Islamnya itu ya tahun 1293 di Kabupaten Bima. Pada saat itu saya sudah kelas 2 SMA Negeri 2 Bima. Dan saya mempelajari ajaran Islam itu melalui kitabnya, yaitu di SMP kelas 1 sampai kelas 3 di SMP Muhammadiyah Bima. Dan pada saat itu saya masih murtad, artinya tidak punya agama gitu. Belum masuk Islam, masih belajar. Ya, selama saya merantau itu, yang saya alami itu dari kampung halaman saya di timur sana, ada rasa kesejukan yang menyelimuti diri saya. Padahal jauhnya timur dengan Bima itu kurang tahu berapa puluh kilo itu, tapi saya itu tidak ada rasa istilahnya susah, pokoknya biasa-biasa saja. Jadi saya merasa terhibur aja gitu. Akhirnya ya tanpa panjang lebar, mau konsultasi ke orang tua kan orang tua tidak mendukung gitu. Akhirnya saya lapor diri ke Kelurahan Kampung Naik Bima itu mengikuti sunat massal. Iya, sunat massal di Rumah Sakit Umum Bima. Nah, setelah itu saya naik kelas 3 itu sudah murni saya itu kelas 3 SMA itu sudah murni saya sudah Islam itu. Artinya kelas 3 SMA itu sudah saya mulai agama Islam dalam arti sudah punya bekal ilmu Islam begitu. Yang adapun dasarnya saya masuk Islam itu bukan karena dipaksa oleh siapapun ataupun mungkin lingkungannya dipengaruhi oleh lingkungan, karena Bima itu kan banyak Muslim gitu, atau mungkin ada yang sogok atau yang bayar lah, tidak. Itu betul-betul lahir dari hati saya sendiri. Bahkan saya pernah menentang orang tua saya, keluarga saya di timur, karena saya dipaksa agar saya kasih tahu siapa yang mempengaruhi saya masuk Islam.
Karena tidak ada, ya saya bilang tidak ada. Tapi keluarga saya itu tidak pernah menerima dengan baik. Akhirnya saya merasa diusir aja gitu. Sehingga saya merantau ke Bima. Alhamdulillah sampai di Bima, saya juga tidak merasa bahwa kehilangan keluarga dan orang tua. Karena banyak orang Bima yang baik sama saya. Bahkan membesarkan saya itu. Ya. Selanjutnya saya belum pulang ke Flores karena memang saya itu ada rasa sedikit takut gitu. Akhirnya saya merantau ke Jawa Timur, tiba di Surabaya. Saya bekerja, habis kerja itu saya pergi kuliah di Malang. Tahun 2000. Jadi sementara saya kuliah, saya rindu kampung halaman saya. Akhirnya saya balik ke timur, tanpa saya ada rasa takut, teminder. Saya sujud orang tua saya dan keluarga saya. Alhamdulillah mereka terima saya dengan senang hati. Akhirnya saya mulai memberi penjelasan. Saya kasih tahu bahwa sesungguhnya Bapak Mama bilang dan keluarga, ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling hakiki, paling sempurna saya bilang. Bukan agama tandingan itu. Tapi itu agama yang paling dikehendaki oleh Tuhan kita semua. Tuhannya Kristen, Tuhannya Protestan. Al-Quran itu sebetulnya petunjuk semua agama. Tapi oleh karena Al-Quran ini turun terakhir, mungkin karena gengsinya kita itu di mana-mana, tidak pernah mau mengakui separuh manusia bahwa Al-Quran itu adalah kitab kita semua. Gitu. Jadi saya sekarang saya bilang merasa tenang aja, terus tidak ada rasa benci dan tidak ada merasa bahwa saya pernah diusir, pernah diancam, pernah dimusuhi. Tidak. Justru itu semua adalah motivasi bagi saya untuk memerangi diri saya. Nah, cuman harapan saya kalau memang Bapak Mama dan keluarga semuanya mau mencoba seperti apa sih rasanya kalau masuk Islam tuh. Alhamdulillah tahun pertama sampai tahun keberapa dulu tuh, banyak sekali keluarga yang mengadu diri untuk masuk Islam. Akhirnya saya kerjanya itu saja, muat semua keluarga dari timur, kadang sunat di Dumpu, di Bima, ada yang mau sekolah di pondok, saya kirim ke pondok. Iya. Nah lama-lama saya punya ide bangun salah satu sekolah mis di desa saya, karena di situ sekolah Kristen saja yang ada. Alhamdulillah sekolah itu terbangun dan beroperasi dengan jumlah Islam yang sedikit awalnya. Alhamdulillah sampai sekarang Islamnya cukup banyak dan sudah beranjak ke tingkat MTS di sana. Dan desa itu sekarang sebagai desa startnya MTQ di Manggarai Barat sampai sekarang. Dari itu sejarah itu. Nah, tapi yang jelas saya masuk Islam itu bukan berarti saya dipengaruhi atau dipaksa atau mungkin sengaja dibayar sama, enggak ada sama sekali. Dan itu keyakinan saya saja. Dan saya sebelumnya saya pelajari. Cuman harapan saya kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang sempatlah ya mendengar apa yang menjadi sejarah hidup saya ini. Mari kita semua jangan mencoba mempelajari Islam itu hanya sekadar mempelajari. Jangan mencoba juga Islam itu hanya sekadar merasa gini lebih dari agama lain. Tidak. Hati-hati, karena Islam itu adalah ajaran yang paling kuat dan paling diakui oleh Allah SWT. Sehingga di mana-mana ya non muslim itu banyak yang belajar dan banyak yang tertarik. Tapi yang jelas dasarnya itu tidak ada yang pengaruh. Kalau ada yang pengaruh itu bukan orang masuk Islam namanya itu. Ada alasan orang tertentu kan, karena gadis itu cantik, mau dia nikah dengan orang itu. Akhirnya dia korbankan agama. Nah, kalau kami tidak seperti itu. Kami tidak ada yang kami korbankan. Dan kami juga tidak ada yang kami hina atau benci. Tidak ada juga istilahnya kita mau banding-bandingkan
Apa mungkin itu harta atau kedudukan? Tidak. Kami betul-betul dengan nawa itu, dengan niat itu sendiri, kami jalankan. Karena di dalam Islam itu kami sudah yakin bahwa memperjuangkan diri di dalam jalan Allah itu, apalagi masuk Islam itu adalah sebuah jihad. Ya kami bukan untuk mati tapi untuk hidup. Tapi kalau memang takdir gara-gara masuk Islam mati ya siap gitu. Dan merelakan segala-galanya gitu. Nah, dan yang paling penting lagi khusus kami dari Mualaf ya, Mualaf Kabupaten Dumpo ini sekarang sudah masuk hampir 700-an. Hanya persoalannya Pak, pemerintah basis di mana-mana itu bahkan selalu menjalankan amanat Al-Quran bahwa mualaf itu perlu diperhatikan gitu. Pada saat Idul Fitri lah apa gitu. Tapi mualafnya kami di Kecamatan Pekat ini terang saja dan tidak pernah diperhatikan. Jadi harapan kami itu bagaimana supaya mualaf se-Indonesia itu menjadi bagian dari kekuatan Islam itu, untuk bagaimana Islam ini kita jalani kepada semua orang. Karena saya yakin kalau Islam itu sendiri yang menjalankannya, artinya dari murni Islam lah. Banyak yang nantang. Saya sendiri saja, baru sendiri saya hampir 1000 non-Kristen saya masuk itu. Saya hanya bantu saja dan memberi cerita. Setelah mereka tertarik, ya saya ajak. Jadi paling saya korban tenaga, pikiran, waktu gitu. Nggak ada pengaruh-pengaruh. Tapi kalau orang Muslim bikin ceramah, nggak ada hasilnya Pak. Nggak ada hasilnya. Itu heran saya. Makanya saya ingin itu supaya ya kaum-kaum kayak kami ini mungkin kalau ada waktu tertentu kapanpun lah ajak kita untuk dialog Pak. Karena pemahaman kami Islam dengan pemahaman orang Islam dari awal itu jauh berbeda Pak. Saya perhatikan Pak perbedaannya. Saya lebih tidak suka Pak yang namanya sunat, apalagi acara pernikahan syariah Islam Pak menggunakan teknologi zaman sekarang itu orhen. Itu pemahaman Islam yang tipis itu Pak bagi saya. Padahal itu hajatan agama Pak. Tapi kalau kita kritik, mereka bilang ini budaya, ini kebiasaan. Iya betul, bukan masalah itu. Cuman kapan Islam kita ini benar-benar punya acara tersendiri. Tidak digabung-gabung dengan lantunan-lantunan hal lain. Islam itu kan kami perhatikan paling kasidah, mengaji, itu kan. Itu tidak pernah. Itu dilakukan juga tapi ya tidak terlalu mendalam. Bahkan campur tangan pemerintah juga tidak terlalu serius. Gitu. Jadi sehingga Islam kita ini kebanyakan Pak menghindar dari ajaran Islam itu sendiri. Buktinya di mana-mana sekarang kan Pak, tidak bisa kita pungkiri Pak, terjadinya kenakalan remaja. Karena ilmu Islam tidak ada. Terjadinya pasaran narkoba, karena ilmu Islam tidak ada. Iya, bayangkan presiden kita orang Islam, menteri kita orang Islam, bupati kita Islam, gubernur Islam. Hal-hal yang dilarang, yang merusak umat itu, meracuni juga umat itu sendiri, gampang masuk Pak. Kita bawa kayu aja ke Mataram pas tengah mati Pak, baru sampai di sana. Tapi kenapa narkoba gampang sekali Pak, yang mematikan gitu. Apa memang mereka itu jalan dengan malaikat atau apa? Gitu. Yang jaga kita punya Rote atau Medan kan itu non muslim semua, itu yang paling banyak. Jadi di sinilah kita Pak ada kerinduan bagaimana Islam ini perlu kita terapkan sedetail mungkin di tingkat-tingkat desa seperti ini Pak. Karena bagaimana Pak dulu Pak kalau generasi desa itu Pak bagus sekali. Sekarang Pak generasi desa itu paling rusak. Ya karena menurut mereka gampang mempengaruhi orang desa. SDM-nya rendah.
Nah, rusaknya kan gini Pak. Apa kata dunia apa? Islam sudah melarang narkoba. Islam sudah melarang berjalan. Tapi kenapa itu terjadi? Nah ini yang bikin kami Pak, apa namanya, teriris juga. Bagaimanapun kita Pak, jangan pernah bosan atau putus asa. Mari kita semua mawas diri dan kembangkan syariat Islam ini kemana-mana Pak. Karena memang Al-Quran itu sudah menganjurkan bahwa Al-Quran itu perlu disiarkan. Mengajak secara keseluruhan umat dunia itu atau manusia pada umumnya masuk ke dalam Islam. Iya, bukan dengan cara paksa tapi dengan cara memberikan pemahaman. Iya, saya sudah melaksanakan itu Pak. Dari fanatik Manggarai Barat itu Pak. Sampai bukan apa-apa, tidak ada umatnya Pak. Gereja sudah kosong. Iya. Desa-desa saya itu sudah tidak ada pemimpin Kristen tuh. Iya. Tuh. Karena kita itu tadi, tidak kita terlalu resmi, ketemu waktu mandi, beda agama, kalau mereka tanya tentang Islam, kita bicarain. Tapi kita jangan standnya, istilahnya bersaing, jangan. Kita cerita bagaimana rasanya Islam itu. Seperti rasa saya, Islam itu saya ceritakan dari kata Islam saja itu saya bilang punya arti tersendiri. Islam itu sebuah kata saya bilang, tapi gabungan dari 5 huruf. Di dalam Islam memang ada 5 rukun Islam, yaitu kita jalankan itu siang dan malam, yaitu sholat 5 waktu. Nah itu sebutnya saya bilang Islam. Islam itu kami rakitan dari 5 huruf. Itu Islam, artinya selamat saya bilang. Selamat dari berbagai nara bahaya, janji Allah saya bilang. Terus S itu saya bilang adalah kan Islam. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah kalau ditulis ya Islam begitu. Masing-masing itu saja kami bilang punya arti dan punya waktu. Jadi tidak sembarangan. Jadi dengan modal itu aja saya pribadi Pak, tenang saya itu Pak. Saya tidak tahu yang seperti apa sih susah itu. Seperti apa sih senang itu, enggak. Terus seperti apa sih sepi sendiri itu, nah, enggak. Padahal saya di sini terus terang aja, ukuran timur lah. Kami di sini 4 orang. Tapi kami merasa Pak, bukan 4 orang lagi, tapi mungkin 40 ribuan orang yang mendampingi kami. Hari kami lebih baik di tanah rantauan jadinya ketimbang di tanah kelahiran. Karena itu tadi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah maju Pak, Islam di Manggarai Barat. Bahkan sampai berusaha saya dulu waktu kuliah, saya kirimkan tenaga jamaah tabligh ini dari Madura 500 orang, 300 orangnya ke Ambon, 200 orang di Manggarai Barat. Hanya untuk itu saja tadi, memberi pemahaman, alhamdulillah sudah bagus Pak. Tapi yang jelas saya tidak pernah mengakhiri Pak, bagaimana Islam ini supaya kita betul-betul nikmati Pak. Iya, dan barangkali bisa juga dukungan dari semua pihak. Jadi Islam itu mungkin kebanyakan menyangkut fisiknya Pak, kurang terlalu memadai. Iya, maksudnya sama menyangkut fisik. Itu yang paling Pak. Mudah-mudahan mungkin ke depan ya masalah fisik ataupun kelengkapan fisik kayak buku panduan atau pedoman ya perlu diadakan di tingkat desa nih Pak, seperti perpustakaan Islam lagi itu perlu itu. Belum saya tahu Pak di mana perpustakaan Islam di Indonesia itu, belum saya temu itu. Hanya yang ada tuh perpustakaan kurikulum Merdeka yang sekarang kata guru-guru. Nggak ada perpustakaan Islam. Ya, kalau Kristen sudah Pak, perpustakaan Kristen. Makanya mereka tuh tidak susah Pak mempelajari ilmu itu. Sebenarnya tidak susah sih Pak. Hanya persoalannya itu tadi. Kebanyakan orang anggap Islam ini anggap remeh. Sebetulnya tidak gampang Pak. Mudah sekali Islam ini. Itu bagi saya. Saya gitu kan sama teman. Paling mudah sama Islam itu. Saya aja masuk Islam dulu. Saya bilang, saya tidak sadar banyak sekali yang ingin membesarkan saya di Bima.
banyak sekali yang menginginkan saya di Bima itu suruh kuliah lah, suruh polisi lah, suruh tentara. Cuma saya nggak berkehendak itu, saya maunya sarjana aja. Jadi saya terus terang aja Pak, saya tinggalkan orang tua itu setelah tamat SD di Manggarai Barat itu tahun 89. Mulai itu saya itu mandiri, SMP hidup sendiri, SMA hidup sendiri, tapi sama orang Bima kan, perguruan tinggi sampai saya nikah, sampai detik ini juga. Tapi saya tidak ada rasa prasangka atau merasa dendam atau benci kepada keluarga saya, kepada orang tua saya yang sempat menahan saya dulu waktu saya ada mau masuk Islam itu. Itu kejadian itu Pak masih saya catat. Itu kejadian saya mau ditembak sudah itu. Jam 12 malam Jumat tahun 89 saya mau ditembak. Saya dihukum kayak Yesus itu. Semua darah saya ini sudah darah semua. Maka memang saya dimati karena perhitungan mereka kalau saya besar, menurut filosofi mereka, saya akan menjadi manusia bahaya. Menurut mereka akan menenggelamkan ajaran Kristen di Manggarai Barat ini. Itu menurut mereka. Tapi saya enggak ada pikir gitu. Saya itu bodoh-bodoh banget aja gitu. Awalnya suatu Jumat di depan orang tua saya ini. Di timur kan masih tikar, sejadah dulu. Saya lihat orang Islam itu pergi mandi, saya ikut mandi. Di tempat mandi itu saya tanya, Pak, mau mandi kemana ini? Kita mau ke tempat ibadah katanya. Emang gak mau apa Pak? Islam, itu rumah kita kecil itu katanya. Tempat ibadah kecil betul, hanya 5x5. Boleh saya ikut? Oh jangan, nanti marah bapak kamu tuh pimpin Kristen, bapak kamu itu. Iya. Akhirnya saya bilang, tidak apa-apa Pak. Tapi begini, kalau kamu pergi nanti jangan dibilang kami ngajak. Kamu di luar aja. Pergi betul. Semua satu kampung teriakin saya itu. Saya bawa tikar pakai topi kayak begini itu. Pakai baju pergi pakai tempe. Pakai kain itu. Terus berdiri di luar masjid. Semua orang teriak. Pulang itu. Saya dihajar habis-habisan itu. Pada kecil saya itu baru tamat SD itu. Tapi saya atas izin Allah dengan niat saya mungkin ya. Enggak ada saya rasa sakit, sama cuma darah itu yang saya rasa tuh ada keluarnya gitu. Saya lihat memang darah saya itu. Tapi enggak ada rasa sakitnya gitu. Ada yang tarik ke sini pipi saya, ada yang tarik ke sana, ada yang pelungku. Itu yang sampai memar, sampai berdarah. Alhamdulillah sampai jam 12 malam itu saya disiksa itu hadirlah seseorang yang saya tidak kenal. Dia ambil parang, dia potong tali ikatan saya itu, terus diancam lah orang-orang yang dan keluarga saya yang ikat saya itu, dan mereka pun lari berhamburan datang kemana-mana malam. Akhirnya saya selamatkan di sebuah rumah dusun. Di situ saya nangis sudah. Ternyata saya ini dihukum tadi saya bilang. Iya, pas pagi hari mereka ditangkap oleh aparat desa. Tapi alasannya apa? Kami membina adik kami karena tidak mau sekolah. Itu alasannya. Ya saya waktu itu kan masih kecil kan tidak tahu apa-apa kan. Saya diancam, kamu harus sekolah. Kalau tidak sekolah zaman sekarang nanti kamu jadi pelembah. Jadi orang pikul barang orang lah. Harus sekolah, itu alasan kakak kamu begini. Bukan begitu Pak. Mereka benci saya masuk masjid itu. Enggak usah ngomong itu katanya. Enggak. Akhirnya mereka buat pernyataan, menyatakan tidak seperti itu. Tapi yang saya rasakan seperti itu kan bertolak belakang lah. Akhirnya saya sekolah ikutin mereka. Anda sampai 6 bulan. Itu mulai lagi tuh pemaksaan itu. Nah karena saya tidak tahan, saya lari nih Pak. Tanpa pamit sama orang tua sama keluarga ke Bima. Ikut kapal laut itu. Hanya saya bawa itu celana satu, baju satu dengan ayam yang besar kayak kokok gitu tadi itu. Saya jual di salah satu pasar di sana. Untuk beli jalan di jalan. Terus sampai di Sape itu ada bis itu. Bis sering langganan Sape Bima itu. MUI yang bawahnya itu. Jawa Baru itu. Kamu dari mana? Dari Labuan Bajo Pak. Mau ke mana? Mau ke Bima Pak. Padahal saya belum tahu Bima itu di mana. Iya. Akhirnya saya bilang gini di Lapangan Merdeka tuh Pak. Apa namanya ini? Ini Lapangan Merdeka. Di sini saya tinggal katanya. Kalau begitu turun ini aja. Terus kamu kemana? Di sini aja Pak. Di situ sudah saya ngelanting-lantung. Saya ingat semua itu. Nggak ada siapa-siapa maksudnya.
Datang ini nah itu. Nah, kamu dari mana? Saya dari Flores. Baru tiba saya bilang. Ada keluarga kamu di sini? Enggak ada. Akhirnya orang tua itu ajak saya ke rumahnya. Lama-lama orang timur tahu dari kamu. Akhirnya saya dibawa ke asrama. Di asrama itu baru kita tuh ngomong-ngomong, terus ajak saya sekolah. Akhirnya saya mau sekolah di SMP Muhammadiyah itu. Di SMP Muhammadiyah itu guru-guru juga tertipu. Saya rajin sholat, rajin puasa, rajin semua. Nilai agama saya itu nggak ada nilai kecil itu. Mau hafal apa aja saya tahu itu gampang. Saya tidak pernah dipukul. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya itu belum sunat. Dan saya juga tidak tahu kan bagaimana saatnya masuk Islam ini. Tidak pernah saya pikir sunatnya itu. Lama-lama masuk SMA Negeri Dobima itu. Teman kelas itu cewek dia. Sekarang dia direktur rumah sakit umum Bima itu. Ibu Nur Raini namanya. Dia tanya, kakak ya kamu itu kan orang Flores. Iya, kenapa? Kamu Islam? Iya Islam saya. Kamu sudah sunat. Apa itu sunat? Saya bilang. Deh, masa enggak tahu? Saya enggak tahu, saya bilang. Ya memang kamu belum sunat. Iya saya tidak. Apa sih sunat itu masalahnya? Akhirnya saya tanya teman saya ini. Sini teman. Apa bahasa sunat dia cewek itu? Tapi yang sebesar. Kamu tuh katanya pergi sunat harus potong dulu ujung kemaluan kamu tuh katanya. Aduh, bagaimana prosesnya itu? Oh nanti. Makanya dulu tuh saya ikut itu sunat masal itu. Saya sengaja lapor diri sudah ke lurah. Pas SMA 2 itu. Sudah kelas 2 ada malu saya itu. Tapi teman-teman tidak ada yang tahu. Nah, begitu saya dengar sunat di timur sana, panas lagi. Akhirnya sempat saya ke Flores itu 6 tahun. Saya ke perguruan tinggi di Malang aja. Saya kuliah baru sebalik. Iya. Saya tunjuk aja cerita yang baik lah, nggak ada lagi yang lain gitu. Ya seperti itu mas. Ya artinya ceritanya tentang diri saya. Intinya kita masuk Islam itu bukan untuk bergabung supaya memperbesar Islam, enggak. Kita gabung itu ingin menghindar diri kita itu dari ajaran yang tidak memuaskan kami, pribadi kami ini gitu. Jadi setelah kami masuk Islam itu ternyata di situ sangat sempurna dan sangat memuaskan gitu Pak. Jadi kami bangga. Banyak orang Bima yang membantu kami sampai sekarang lah. Saya bangga sekali. Makanya setiap saya bicara di podium resmi itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada putra-putra Bima, Dumpu, karena jasanya telah menerima kami pada zaman itu. Dan sampai sekarang. Mungkin kalau nggak ada yang terima dulu, saya mungkin sudah tidak ada nih mas. Mungkin tidak jadi seperti ini saya itu. Iya. Itu saja nih Pak. Sebetulnya gini Pak yang di Kristen Katolik lah. Bukan apa-apa ya. Agama itu sebetulnya mengajarkan yang baik Pak. Akan tetapi yang menjalankannya ini yang bikin agama itu dinilai tidak baik gitu. Pertama, peradaban. Jadi mereka menciptakan kesombongan. Kemudian seakan-akan mereka orang mewah yang gampang mendapatkan rezeki gitu ke mereka. Terus makan, baik yang halal maupun yang haram, tidak ada batas. Terus masuk tempat ibadah juga itu tidak dituntut terlalu bersih Pak. Iya. Akhirnya kami itu bukan lagi pergi tempat ibadah kalau ke tempat ibadah itu Pak. Seakan-akan kami itu pergi di sebuah pertunjukan. Ya sekedar senang-senang aja gitu. Nah akhirnya lambat laun perasaan kami itu merasa tidak tenang Pak. Tidak tenang. Tidak tenang dengan tidak puas juga. Sehingga kami itu menelusuri ajaran lain jadinya. Saya menelusuri itu bukan hanya Islam saja. Ketemu orang Hindu, saya ngomong sama orang Hindu. Orang Protestan, orang apa. Cuman kejanggalan yang tidak pernah diakui oleh saya juga di Kristen itu, atau Kristen itu sendiri, bahwa mereka tidak 100% mengikuti suri teladan Nabi. Seperti patung. Nabi itu kan korban. Sampai darahnya itu kan disebut anggur.
dagingnya disebut jajan gitu. Nah saya pun minta kepada uskup, kepada pastor, romo istilah kami di sana itu, kepada majelis, Pak, kalau belum menempuh jalur patung di sebuah kayu yang sengaja dibikin, yakin aja Pak, biar dia Santo Paulus, berarti kita belum diterima. Jadi saya tidak takut sih. Tapi kalau itu jalannya yang terbaik menurut Tuhan, ya apa salahnya umat, karena Yesus memang jalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya menurut Yesus saya sudah masuk surga. Nah kita itu kalau belum jalankan, berarti yakin aja lah Anda masuk surga. Tapi banyak yang marahin saya kan ngomong gitu. Karena saya tahu saya bilang malaikat, Adam, Hawa, ataupun Nabi adalah manusia juga. Cuma mereka itu adalah petunjuk langsung oleh Yang Maha Kuasa. Ya kalau tunjuk saya mungkin saya bilang lain lagi orang-orang sepupu saya sekarang itu. Tapi saya tidak merasa bahwa saya orang suci, tidak. Nah itu di Kristen. Artinya tidak mengajarkan orang itu supaya memiliki akhlak yang baik. Hanya mereka ingin buku kami penuh sekian nama umat, kirim ke Italia. Turunkan bantuan Pak, umat di sini ribuan saya pimpin ini. Cepat Italia kirim dolar. Lalu saya bangun sudah gereja yang megah-megah, bangun megah-megah. Nah terbiuslah orang sekitar itu, hebat juga Kristen itu ya, belum apa sudah gaya begitu. Padahal tadinya itu munafik semua itu Pak, hasil munafik. Nah yang saya temu itu tidak ada hasil munafik itu di Islam Pak. Iya. Jadi betul-betul keringat, halal apa, banyak lah gitu pengetahuan Islam yang membuat saya itu tertarik gitu. Bahkan saya juga tidak sungkan-sungkan Pak, saya ajak keluarga saya. Gitu, daripada mati dalam keadaan Kristen, sebenarnya terus terang aja rugi. Tuh, saya aja bilang korbankan orang tua kandung. Bukan korban siapa-siapa, orang tua kandung saya tantang. Mungkin di akhirat nanti tidak akan saya lihat orang tua saya itu karena saya beragama. Yang penting diri saya bilang selamat gitu. Karena masing-masing ini akan diperiksa. Itu perhitungan saya bilang gitu. Kayaknya alhamdulillah banyak nih gitu. Terus Kristen itu tidak pernah terbuka Pak kepada umatnya. Sehingga nilai Kristen itu Pak, umat itu yang Tuhan itu bisa masuk surga Pak. Sedangkan pemimpin-pemimpinnya itu Pak, itu isi neraka Pak. Iya. Karena apa? Kitab itu sendiri aja mereka Pak, dengan logika mereka sendiri, tanpa ada kesepakatan seluruh umat Kristen itu memecahkan Injil itu Pak. Dipecahkan sama mereka yang sekolah aja Pak. Umatnya yang tidak sekolah menurut mereka itu tidak terlalu akan terjadi istilahnya itu perjanjian lama separuh, perjanjian baru separuh. Nah, itu. Sehingga kemunafikannya di situ Pak. Orang-orang itu yang merusak Kristen itu. Tuh, tidak ada terbuka. Dari cerita Kristen itu Pak tidak terlalu mulung lah gitu. Makanya orang Kristen yang paham terhadap Islam Pak, mudah dia masuk Islam Pak. Karena propaganda Santo Paulus, Pastor Romo saja sehingga banyak yang terjebak Pak. Tapi setelah mereka pahami betul-betul, mereka dengan sendirinya Pak berubah gitu. Terus di Kristen juga itu Pak, masalah kebersihan Pak, tidak pernah dituntut setiap menjalankan ibadah itu. Pak kan bisa lihat Pak di televisi, kalau istilahnya Paskah, itu arak-arak, minuman arak itu di mana-mana itu terjadi Pak. Justru pesta miras yang terjadi. Artinya mendidik lingkungan itu bukan lagi orang yang beragama, tapi orang yang sudah kacau balau lah begitu. Jadi banyak hal yang membuat kami, tapi yang jelas Pak, bukan itu yang utama bagi saya nih Pak, dan teman-teman juga begitu. Benar-benar kita tuh keyakinan
keyakinan, dan kami bangga di Islam itu dilarang minuman keras, sehingga secara ekonomi kami tidak punya anggaran untuk minuman keras itu. Kalau di Kristen itu harus ada semua anggaran itu Pak, karena halal semua. Ya kalau nggak Kristen ya mana orang mau bantu di Kristen itu Pak. Ya gitu. Kalau Islam juga itu saya yakin setelah saya jalanin, ternyata Islam ini dia tidak memandang si A si B itu Kristen Katolik atau Protestan dah. Kalau ada rezeki dia kasih dengan ikhlas. Kristen tidak Pak, agak sungkan gitu. Irit lah gitu. Tapi kalau sama Kristen Pak, dia korban tuh. Tanpa kita runding dulu apa, ada cepat gitu. Respon tinggi. Tapi yang jelas Pak, perbedaannya Pak banyak sih Pak. Bagi kami ini. Intinya Kristen itu adalah sebuah agama, sebuah kitab yang tidak menyempurnakan kehidupan manusia ini sampai ke akhirat sana. Sehingga bagi saya, kalau merasa diri belum Islam, pertama belajar Islam. Dan Islam itu sendiri tidak pernah memaksa juga. Kalau memang kita merasa baik, ya masuk ke Islam sudah. Dan sangat dijanjikan. Non-Muslim saja masuk Islam itu sudah ada rasa mulia hidupnya itu. Tapi bukan berarti masuk Islam lalu hanya sebatas namanya saja. Jalankan syariat Islamnya. Karena jangan sampai kita itu hanya jadi orang munafik lagi, pura-pura masuk Islam, tapi tingkah lakunya Kristen gitu. Kayak minuman keras, tidak pernah berhenti, perjudian, penjinahan, apa segala yang dilarang Islam. Nah, itu namanya bukan orang masuk Islam itu hanya menyembunyikan diri. Iya gitu. Alhamdulillah kami ini Pak, keturunan saya sekarang Pak orang pondok semua. Sampai di Ruteng sekarang saya anunya itu, lebarnya itu. Iya kalau ke Ruteng masuk di masjid raya Kota Ruteng itu Pak. Itu anak saya imamnya itu. Imam itu. Dan sekolah-sekolah kedokteran itu mereka. Semua dari start pondok, makanya saya ucap terima kasih kepada Imam Syafi'i Bima, termasuk Suncalela, pondok apa namanya itu saya tidak tahu. Itu pondok kami yang pertama mengenal Islam sedalamnya. Dan sekarang hasilnya begitu, sudah manjur di bagian timur. Terus kepada SMP Muhammadiyah Bima itu, kami lahir dari situ juga. Jadi ada 2 sekolah itu yang menerima kami di Bima. Muhammadiyah, pondok pesantren itu. Jadi kami sangat bangga dan terima kasih kepada 2 pondok itu sama Muhammadiyah. Ya mudah-mudahan orang-orangnya itu diberi rezeki lah, diberi umur panjang. Karena ilmu mereka, berkat bimbingan mereka itu, kami itu sekarang justru jadi pemimpin di bagian timur itu. Dari di Dewan Timur itu Pak sudah lengkap Pak. Itu gerakan-gerakan saya di sana itu. Ada istilahnya pasukan jihad Pak. Ada panglimanya Pak. Ada juga pos komando. Di luar sana yang berkeliaran itu ada Jakma Tabik. Coba gaung sedikit aja Pak, masalah Islam di Manggarai Barat itu naik gitu Pak. Berhentinya Ambon dulu itu. Gitu kita tuh. Karena memang kita Pak paham betul Islam itu seperti itu. Tidak menyakiti hati orang, justru menyelamatkan orang. Tapi orang yang tidak paham Pak, itu akibat karena mungkin gaya duniawinya ya. Gengsi gitu. Padahal rugi gitu. Tapi alhamdulillah kepada banyak keluarga saya, mereka menerima saya dan minta kesediaan saya untuk membantu mereka untuk masuk ke Islam. Saya urus di Bima, di Dumpu. Karena mereka ingin selamat aja katanya. Biar kami miskin katanya yang beri selamat gitu. Pas sudah kamu tuh, berarti itu sudah nyawanya saya kamu tuh. Akhirnya gitu Pak. Dan adapun kegiatan di Dam ini sekarang berjalan kan. Itu kan tujuannya menyelamatkan masyarakat Dam. Mungkin jadi inspirasi bagi kami di dusun lain, Desa Dorpeti, Kecamatan umumnya. Bahwa Islam itu perlu seperti itu. Jadi jangan karena dibantu membangun tempat ibadah,
kemudian diberi buku petunjuk itu hanya dijadikan hiasan saja. Akan tetapi di situ menjadi inspirasi orang banyak, menjadi contoh orang banyak, bahkan jadi pemimpin orang banyak lah. Pertama, lingkungannya juga. Jangan sama mencoba membiarkan istilahnya beredarnya narkoba atau minuman keras atau apalah yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Supaya kehadiran sifatnya bantuan seperti ini mendapatkan tanggapan positif orang lain di luar sana. Itu. Karena kalau kita tidak menjaga juga lingkungannya, kasihanlah bantuan yang masuk ini. Iya kan gitu Pak? Ya sia-sia. Ya itu aja nih Pak. Bagi saya dengan adanya bantuan BWA ini, barangkali saya harap kepada masyarakat Dam dan pemerintah Dusun Dam, Desa Dorpeti pada umumnya, ini adalah bantuan berupa sarana air bersih. Di dalam Islam, sarana air bersih itu sangat menjadi utama sekali. Terutama untuk berwudu, untuk cuci pakaian, untuk minum, untuk mengairi juga lingkungan. Artinya, bantuan ini jangan sampai dianggap hal yang biasa-biasa saja. Akan tetapi perlu sebuah kebanggaan dengan cara apa? Merawat, menjaganya dia. Kemudian tanam toleransi juga. Misalnya si B urutan kedua, si A urutan pertama. Nah kalau si A sudah buka keran, ya bilang bahasa Bimanya lembu adek dulu si B. Jangan buka keran lalu tidak pernah tutup-tutup. Akhirnya ngomel si B nanti. Jadi Islam tidak boleh melahirkan hal-hal seperti itu yang menyakitkan satu sama lain sesama Islamnya. Karena air itu adalah penyejuk bagi Islam. Jadi sumber kebersihan Islam itu di air itu. Tidak ada lagi benda lain selain air. Jadi terima kasih kepada BWA yang sudah datang dan membawa bantuan sarana air bersih untuk wilayah Desa Dorpeti ini, khususnya Dam Kasipahu. Semoga bantuan ini ada manfaatnya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dan semoga juga rezeki kepada Yayasan BWA ini tetap melimpah, dan diharap juga kepada pemerintah akan bisa melihat yayasan seperti ini yang punya hati dan punya rasa dan perasaan untuk membagi-bagi kepada masyarakat banyak rezekinya. Semoga saja hubungan silaturahmi ini tidak berakhir di sini tapi berkelanjutan. Bila perlu juga mungkin ya yayasan ini bisa juga mencari informasi di Kecamatan Pekat ini yang pantas lah, yang bisa menerima seperti ini. Ya mungkin kalau hanya satu titik saja, ya mungkin nanti ceritanya kurang terlalu rame gitu. Iya, ya terima kasih. Ya terima kasih kepada Yayasan BWA. Ya saya sebagai masyarakat biasa ucapkan terima kasih, dan hasil telusurinya telah menemukan saya tanpa saya sadari bahwa ada orang suatu saat wawancara saya seperti ini, dan satu-satunya yayasan ini saja yang wawancara saya. Saya sangat bangga kepada yayasan ini. Mungkin kalau yayasan ini ingin bekerja sama dengan saya siap untuk wilayah timur. Saya akan ajak di mana titik-titik rawan yang perlu kita memberi semacam bantuan apa yang menjadi halal kita lah gitu. Sekian saja, mungkin karena mengingat waktu, dan terima kasih kesempatannya sudah mendatangi kami, terutama pribadi saya sendiri. Jadi saya minta maaf karena keadaan kami tidak memadai, tapi kami banyak berdoa saja semoga usaha-usaha dari yayasan ini berjalan mulus dan baik, dan sangat berterima kasih bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga
yayasan ini kuat dan sehat ke depannya. Lebih dan kurangnya apa yang menjadi milik kami dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.